Gimana nih Prof, baru-baru ini kan pemerintah meluncurkan mega proyek Giant Sea Wall gitu. Bagaimana sih Prof kita melihat proyek ini? Ya, ini mega proyek era Pak Prabowo ya. Kalau kita lihat di setiap presiden tuh ada mega proyeknya. Pak Jokowi ada dulu IKN gitu Betul. ya. Kemudian Pak Prabowo masuk dengan Great Giant Sea Wall gitu ya. Nah, Great Giant Sea Wall ini memang salah satu upaya yang disiapkan oleh pemerintah untuk mengurangi berbagai risiko, dampak, dan juga kerugian yang ada di pesisir terutama di Pantura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPB, selamat datang di IPB Podcast. Bersama saya Ayu Anugrah Lestari. Kalau kita bicara soal masa depan Jakarta, sulit rasanya melewatkan pembahasan tentang mega proyek Giant Sea Wall. Proyek raksasa yang dirancang untuk melindungi ibu kota dari ancaman banjirop dan juga kenaikan permukaan air laut ini menuai banyak perhatian, baik dari sisi teknis, lingkungan maupun sosial. Nah, IPB Podcast kali ini kita akan kupas tuntas seperti apa sebenarnya Giant Sea Wall itu, mengapa proyek ini dianggap penting, dan apa saja sih tantangan dalam proses pembangunannya. Kita akan bahas lebih lanjut bersama Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Profesor Yon Fitner. Apa kabar Prof hari ini? Kabar baik, Mbak Ayu. Apa kabar? Alhamdulillah baik Prof. Sehat ya? Iya sehat Prof. Nah, gimana nih Prof, baru-baru ini kan pemerintah meluncurkan mega proyek Giant Sea Wall gitu. Bagaimana sih Prof kita melihat proyek ini? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Ini menarik ya, diskusi menarik, perbincangan menarik. Betul. Dan tentu juga harus dibahas dan diulas dengan apik ya, supaya semua audien dapat terliterasi dengan informasinya seperti apa. Ya, ini mega proyek era Pak Prabowo ya. Kalau kita lihat di setiap presiden tuh ada mega proyeknya. Pak Jokowi ada dulu IKN gitu Betul. ya. Kemudian Pak Prabowo masuk dengan Great Giant Sea Wall gitu ya. Nah, Great Giant Sea Wall ini memang salah satu upaya yang disiapkan oleh pemerintah untuk mengurangi berbagai risiko, dampak, dan juga kerugian yang ada di pesisir terutama di Pantura. Cuma saya berpesan barangkali ketika ada yang namanya mega proyek, kita harus pastikan mega proyek ini terkonsolidasi dengan baik. Betul. Karena Great Giant Sea Wall yang akan dibangun ini panjangnya sekitar 700 km. Wow, lumayan. Jadi dari Pantura Jawa bagian barat sampai Pantura Jawa bagian timur ya, ke Jawa Timur, mulai dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Jadi jangan kita mengulangi kesalahan-kesalahan mega proyek yang masa lalu. Betul. Belum selesai terus ditinggalkan. Ya, kalau urusan 700 km tuh kita bisa membayangkan mega proyek zaman Dendels tuh. Ya, jalan dari Anyer ke Penarukan. Berapa jauh dan berapa tahun. Nah, ternyata kan sampai sekarang faktanya belum selesai. Nah, inilah yang juga harus diperhatikan. Konsideran pertama memang kebutuhan, konsideran kedua bagaimana kita meminimumkan risiko, konsideran ketiga adalah waktu. Ya, jangan sampai kemudian era Pak Prabowo ini anggaplah 2 periode, berarti dalam 10 tahun sebaiknya selesai. Nah, ini kalau tidak diselesaikan maka harus skenario. Skenario A mana yang utama, skenario B mana, dan C yang mana, sehingga nanti proyek ini memberikan hasil yang mungkin bisa digunakan oleh masyarakat gitu. Kan kalau IKN sekarang orang bingung mau menggunakan, belum selesai mau berkantor bingung, kan begitu. Nah, Great Giant Sea Wall ini juga harus disiapkan master plan atau roadmap-nya kira-kira begitu, Bu Ayu, sehingga nanti ini bisa comply dengan pembiayaan, comply dengan waktu, kemudian juga comply dengan targetnya yang direncanakan pemerintah. Nah, kira-kira itu. Nah, kaitannya dengan fungsinya kita jelas bahwa Great Giant Sea Wall ini dibangun untuk mengurangi risiko. Risiko karena apa? Risiko karena rob, risiko karena banjir, dan juga risiko karena penurunan tanah di utara Jawa. Risiko terhadap apa? Terhadap manusia, risiko terhadap lingkungan, ekosistem, ya, kemudian juga terhadap lahan. Banyak sekali lahan-lahan yang kemudian terendam kayak di Jawa Tengah. Yang harus kita antisipasi gitu. Nah, kira-kira niat proyek kira-kira seperti itu.
Oke, nah Prof, kalau misalnya tadi ya sempat disinggung juga, ini tuh salah satu, mungkin apakah termasuk langkah efektif untuk banjirop juga, yang termasuk salah satu urgensi kenapa Giant Sea Wall ini harus diadakan gitu? Iya, Giant Sea Wall ini kan salah satu pendekatan ya, menggunakan teknologi ataupun teknologi yang hard teknologi atau soft teknologi gitu ya. Kalau kita sebut sebagai blue technology atau green technology atau grey technology dan sebagainya. Dan kalau kita merancang ini untuk kawasan pesisir, saya menyarankan kita punya satu pendekatan. Pendekatan apa? Kita di PKSPL selalu bicara integrated coastal management. Jadi pembangunan secara terpadu. Pendekatannya itu diisi dulu, disiapkan dulu. Terpadu. Semua keilmuan. Keilmuan apa yang dibutuhkan untuk pembangunan Great Giant Sea Wall. Semua institusi, lembaga apa aja yang akan terlibat. Kemudian semua lembaga penelitian, pendidikan, riset dan sebagainya. Siapa saja yang harus berkontribusi. Karena harus presisi. Nanti diukur, dibangun 10 meter, tahu-tahu sebulan, 2 bulan, jebol lagi. Nah ini kan perlu sains yang kuat. Betul. Nah kemudian juga masyarakat, siapa yang terlibat? NGO, kemudian filantropi, pendanaan fase 1, pembenahan in-kind pemerintah, dan sebagainya. Ini didesain dulu. Nah itu yang kita sebut dengan integrated coastal management. Nah nanti prinsip-prinsipnya, prinsip ya kemanfaatan dari segi fungsinya, kemudian kemanfaatan dari segi ekonomi, kemanfaatan dari segi ekologi, kemanfaatan dari segi sosial, itu akan kita lihat constraint-nya. Nah inilah yang kemudian pendekatan ICM kami kira penting di sini gitu. Sehingga PKSPL sejak dari awal mengawal integrated coastal management, dan di dalamnya komponen program itu adalah pembangunan tanggul kayak gini sekarang itu ya, Great Giant Sea Wall itu salah satu item. Karena selain tanggul kan juga ada item yang lain dalam program di pesisir itu. Nah, rumah apung kah misalnya kan, transportasi laut dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian harus di-identified sepanjang 700 km. Dan ini pekerjaan tidak kecil, tidak mudah, dan juga tidak singkat. Jadi kira-kira gitu. Oke, Prof. Nah, kalau misalnya ini kan berarti kita terkait dengan manajemennya ya sebelum pelaksanaan mega proyeknya itu. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya tadi pengendalian terhadap banjirop juga termasuk salah satunya. Betul. Tapi ini jadinya termasuknya proyek terpadu gitu ya, Prof. Tidak hanya banjirop, berarti untuk apa istilahnya tuh kepentingan-kepentingan yang harus ada karena si Giant Sea Wall ini. Nah kemudian bagaimana sih Prof cara kerja Giant Sea Wall dalam mencegah banjirop atau misalnya dari bencana-bencana yang lain gitu? Boleh dijelaskan Prof? Baik, ketika kita memilih integrated coastal management, maka seluruh kawasan yang menjadi area pencanaan dan area proyek itu kita petakan. Sehingga nanti di mana kita bangun Great Giant Sea Wall itu secara keseluruhan mananya itu, tapi di mana yang kita bangun yang bentuknya grey infrastruktur, dam, pantai dan sebagainya. Di mana yang kemudian kita harus bangun sebagai area pelabuhan, di mana yang kita bangun sebagai area transportasi, di mana yang kita bangun sebagai area untuk hijau. Jadi semua itu nanti akan berfungsi sebagai Giant Sea Wall itu. Jadi Giant Sea Wall itu tidak ansih hanya bangunan saja. Ya, tidak hanya tanggul laut saja. Tanggul laut juga diisi oleh yang green, yang blue, tanam mangrove dan sebagainya. Setebal apa ya? Setebal mungkin di daerah itu kalau tidak tinggi tekanan, kita tanam ekosistem yang banyak. Tapi kalau tinggi tekanan, mungkin kita bangun konstruksi yang hard. Nah, mungkin juga ternyata di situ juga bisa digunakan untuk jalur transportasi misalnya. Nah, berarti kita gunakan sebagai fungsi jalan. Atau tidak, kita gunakan sebagai fungsi publik misalnya. Nah, tempat bermain, berlindung, rekreasi dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian kita pilih, ya, kita pilih puzzle ini. Nanti pada fase itu mana yang masuk tahap 1, tahap 2, tahap 3, sehingga pendanaan itu cocok kira-kira dengan itu. Nah, itulah kira-kira saya kira pemilahan, desain, skenario dan roadmap harus disiapkan. Sehingga nanti pendekatan Great Giant Sea Wall ini tidak dalam konteks kita tuh tidak semua beton gitu loh. Nah, ada kalanya harus non beton. Dan dalam konteks kita aja tidak dibangun pulau gitu loh. Karena konteksnya apa? Konteksnya hanya untuk pelindung pantai dalam jangka yang pendek dan yang tidak begitu tinggi kerentanannya, kira-kira gitu.
Oke, Prof. Nah, kalau misalnya dampak langsungnya, Prof, nih dari pembangunan jalan sewa, berarti kan di pikiran kita nggak cuma beton doang kan ya? Ya, Berarti tadi bisa juga ada penanaman mangrove dan lain-lain. Nah, apakah ada dampak secara langsung, Prof, terkait dengan bencana alam dan lain-lain di sekitar si Giant Sea Wall ini? ya, makanya di situ pendekatan ICM terpadu itu harus dibuat ya, supaya kita tahu kalau seandainya dibangun dampak positif apa, dampak negatif apa. Kalau kita lihat misalnya dampak positif yang akan kita butuhkan itu adalah dia mampu memproteksi pantai, Betul. ya, mengurangi laju abrasi di pantai. Nah, kemudian baik itu yang struktur hard, bangunan, jalan ataupun tanaman, tapi kita juga bisa identifikasi dampak negatifnya. Dan dampak negatif yang pertama yang kita identifikasi itu akses. Ya. Akses yang pertama itu akses aliran air misalnya. Kemudian akses masyarakat, transportasi. Ini kita cek dulu. Jangan ketika kita dam, kemudian orang nggak bisa keluar, ya, terjebak seperti kejadian di mana, di pagar laut atau di pagar laut Bekasi juga begitu. Terjebak harus memutar. Kenapa? Karena ada penimbunan. Ya, itu yang harus kita identifikasi. Sehingga kemudian akses ini tetap diberikan kepada siapa? Kepada masyarakat, publik, untuk transportasi, untuk perikanan, kemudian juga untuk yang lainnya. Mungkin daerah pesisir ada yang harus akses untuk ekosistem. Iya, betul. Harus kita berikan akses itu. Jadi tidak kita tutup akses itu sehingga nanti menyebabkan masalah baru. Nah, ini mungkin dampak negatif yang harus kita antisipasi, walaupun kemudian ada potensi dampak negatif lain. Misalnya kalau dari ekonomi masyarakat, mungkin kalau aksesnya berubah akan ada peningkatan kos dari usaha perikanannya. Nah, ini kan harus dipetakan. Jadi kan tidak bangun di situ saja ya Mbak Ayu ya. Jadi petanya selesai, ini risiko negatif, ini risiko positif, ya dampak positif, ya oke. Berarti begini mitigasinya. Sehingga nanti kemudian desain konstruksinya cocok. Nah, yang saya khawatirkan ketika kita bicara Great Giant Sea Wall, semua itu adalah dam. Ini akan sangat repot karena basis setelah itu adalah ekologi. Kalau ekologi ternyata di situ cocok, kita dam, maka kemudian akan muncul kematian ekosistem. Ya, itu dia. Akan muncul trauma mangrove. Kalau mangrove terhenti akses air tawar, air laut, karena itu dia percampuran, maka dia akan mati. Dia tidak bisa tumbuh di atas lahan terestrial penuh gitu. Nah, inilah yang kemudian harus kita perhatikan sangat-sangat concern sebelum kita melaksanakan dan memulai pembangunan. Oke, baik Prof. Tapi kalau misalnya nih terkait dengan profesi nelayan yang secara langsung itu kan dari sumbernya dari laut gitu. Ya. Apakah ada dampaknya dari pembangunan Giant Sea Wall ini terhadap ekosistem laut yang secara keseluruhan gitu, Prof? Ya, yang harus kita catat adalah ketika kita bicara Great Giant Sea Wall, kemudian ada konstruksi. Nah, konstruksi ini kan secara umum untuk Pantura akan ada pengurukan, akan ada reklamasi, penimbunan. Pertanyaannya adalah tanah timbunannya mau diambil dari mana? Diambil dari laut, pasti akan munculkan kekeruhan, munculkan perubahan substrat, habitat, dan ekosistem. Termasuk juga mungkin akan terjadi bias dan sebaran terhadap kekeruhan di kawasan terumbu karang. Tapi kalau mau diambil dari darat, kita harus lihat juga seberapa besar yang akan kita ambil. Jangan sampai nanti diambil terus turun lagi, terendam lagi, turun, terendam lagi, berapa banyak, berapa kubik dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita perhatikan dulu. Sehingga ketika dampak negatifnya muncul dari aktivitas pengambilan sedimen di laut untuk fungsi reklamasi misalnya, maka ya itu jadi catatan khusus harus disampaikan ke publik. Kami akan menggunakan sedimen dari sana, tidak diekspor, dan akan muncul kekeruhan. Dan akan terganggu daerah penangkapan sekian banyak, sekian lama. Kenapa? Karena ikan-ikannya juga mungkin terdampak. Jadi kepada masyarakat mohon pengertiannya. Atau masyarakat diajak. Jadi dia punya fungsi alternatif. Ketika itu dibangun, masyarakat diajak. Kan pertanyaannya adalah masyarakat kan nggak punya skill. Masyarakat itu bisa diberikan skill. Dan kita nggak boleh bertahan mengatakan mereka tidak punya skill. Itu buktinya mereka melaut menangkap ikan nggak ada yang ngajarin.
ya kan? Betul, betul. Betul. Makanya masyarakat kita tuh literasinya kuat, hanya perlu didorong kamu belajarnya ini. Sehingga nanti dia ikut dalam proyek Giant Sea Wall itu. Nah, sehingga alternatif pencarian dapat tuh. Tapi kalau tidak, maka kita tidak ubahnya akan memunculkan persoalan sosial baru di pesisir. Kira-kira gitu. Oke, Prof. Kalau misalnya ini berbicara soal jangka panjang gitu kan. Nah, apakah si Great Giant Sea Wall ini tuh bisa bertahan untuk jangka waktu yang panjang atau misalnya memang pembangunannya ini high maintenance juga gitu untuk beberapa waktu ke depan. Itu bagaimana, Prof? Iya, ini menarik Bu Ayu. Jadi ketika kita bicara tentang hard construction atau hard structure, pembangunan fisik, maka kita harus tahu kekuatan dan umurnya. Ya, ketika daerah itu daerah labil, daerah subsiden, maka kita akan punya waktu. Hitung tuh, kalau kita timbun 1 meter, apakah 100 tahun masih muncul? Itu hitungan itu secara sains harus keluar dulu. Nah, sehingga nanti pembangunan kita akan diperuntukkan untuk 300 tahun ya, 3 meter kita harus timbun. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau seandainya nanti di dalam konteks ekosistem kita menggunakan teknologi pendekatan berbasis ekosistem, maka mungkin kita akan lihat dampak positifnya apa. Muncul habitat baru bagi kepiting, daerah perikanan baru, daerah wisata baru. Ini kan menarik. Jadi saya kira jangka panjang positif dan negatifnya harus tetap dihitung. Tetapi ketika risikonya tinggi, makanya harus dihitung, konstruksinya harus kuat. Saya tidak ingin nanti mungkin kita ibaratnya itu proyek yang berkelanjutan. Sudah selesai, dilanjutin lagi nutup. Lanjutin lagi kayak ibarat lubang kali lubang tutup lubang. Nah, ini sebaiknya jangan terjadi. Karena saya khawatirnya beberapa titik memang labil. Jawa Tengah banyak yang labil ya. Kemudian mungkin di Jawa Timur relatively agak stabil misalnya pesisir pantainya. Sehingga kemudian tidak sama itu konstruksi, reklamasi, proses, kedalaman, kekuatan beton dan sebagainya yang harus dibangun. Kemudian di Jawa Barat juga berbeda. Ada yang stabil, ada yang labil. Jakarta juga begitu. Ada yang stabil, ada yang labil. Nah, inilah kenapa dulu ketika proyek Pansela, pesisir selatan Jawa, digaungkan dengan industri. Karena apa? Stabilitas daerah pantai itu relatif tinggi di selatan. Nah, di utara ini kurang. Nah, inilah yang akan membuat proyeksi jangka panjang kita untuk mekonstruksikan Giant Sea Wall itu harus betul-betul presisi. Karena kalau tidak ya itu ya pembiayaan berkelanjutan. Betul. Dan itu costly gitu saya kira. Itu. Jadi memang harus sangat-sangat sudah matang ya Prof untuk persiapan, dan ternyata juga di setiap daerah harus disesuaikan ya, karena tadi ada yang stabil dan juga ada yang masih labil gitu kan. Nah, sejauh ini Prof, tantangan terbesarnya tuh apa sih yang dihadapi ketika pembangunan Giant Sea Wall ini? Tantangan terbesar sejauh ini gitu. Ya, kalau kita lihat yang pertama tantangan dari konteks pemerintah ya kita lihat tentu pembiayaan. Ya, karena 700 km itu tidak kecil ya. Kemudian yang kedua dari konteks pemerintah adalah mengkoordinasikan semua lembaga dan pemerintah daerah. Tidak hanya cukup setuju, tapi juga pemerintah daerah itu in touch. Kalau pengalaman kita di beberapa mitra kita yang menerapkan integrated coastal management, itu pemerintah daerahnya betul-betul bertanggung jawab. Pemerintah daerah itu tidak hanya sekedar tahu bahwa ada proyek Giant Sea Wall di situ, tapi dia tahu, oh akan dibangun sekian tebalannya di situ, akan dibangun tinggiannya sekian, bentuknya begini, ya. Kemudian ketika ada funding pembiayaan, dia akan langsung berkomunikasi, kamu langsung ke sana, gerakan di sini. Jadi itu terpetakan dengan baik. Tidak kemudian ini dianggap sebagai sebuah proyek, wah proyek nih. Tapi kita nggak memperkuat literasi. Ya, keberhasilan Xiamen Cina di dalam memperkuat semua, dia melakukan konstruksi juga untuk pesisirnya. Dia melakukan rehabilitasi dan restorasi juga untuk pesisirnya. Tapi pendekatan ICM yang diimplementasikan mengharuskan semua kepala daerah paham pembangunan kita itu adalah terpadu. Jadi tidak ada lagi kata-kata kepala daerah di utara Jawa tuh nggak paham apa keterpaduan. Nah ini nih, jadi itu menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah.
Jangan nanti pemerintah semangat, daerah nggak semangat. Kenapa kok macet? Nggak tahu Pak, apalagi. Padahal harusnya itu tinggal apa? Tinggal eksekusi dan sebagainya kan. Tinggal mengajak masyarakat berkomunikasi, ganti rugi dan sebagainya. Nah ini yang menurut saya itu harus dikuatkan. Semua sumber knowledge, kebutuhan Great Giant Sea Wall itu harus satu framework. Kalau tidak, mana nanti ibarat orang ya di sini dandanannya lain, sini dandanannya lain gitu kan. Beda model gitu. Dan bahkan kepala daerah masing-masing punya misi masing-masing. Saya pengennya ini, saya pengennya ini. Jadi kan ini nggak sinkron. Nah harus disinkronkan. Nah itulah tantangan terbesar yang saya kira harus segera kita sikapi dan dikomunikasikan dengan semua pihak gitu. Termasuk kita ya. Kita yang mungkin banyak menonton ya kita berdoa juga, doanya masing-masing beda nanti kan. Mangga Pak Ayu. Oke Prof. Nah tapi sebelum ke pertanyaan terakhir nih, saya penasaran nih, sebetulnya menurut Prof nih sebagai yang sudah menjadi guru besar juga dan sangat ahli gitu kan di bidang ini, sebetulnya pembangunan Giant Sea Wall ini tuh apakah merupakan benar-benar sebuah istilahnya apa ya, langkah yang sangat efektif untuk menjadi solusi dari berbagai permasalahan, atau memang sebetulnya ada loh yang lebih simpel misalnya, atau yang lebih tidak terlalu sebesar ini gitu proyeknya. Menurut Prof bagaimana Prof? Ya, dibilang efektif tidaknya kita kan belum bisa menilai ya. Tetapi kebutuhan kita ada. Ya, kebutuhan kita untuk kemudian memastikan bahwa Pantura Jawa itu bisa terkonsolidasi dengan baik kawasan pesisirnya, bisa termanage dengan baik lingkungannya, kemudian juga bisa aktivitas masyarakatnya itu juga terkawal dengan baik. Nah, aktivitas masyarakat inilah yang kemudian kita jadikan sebagai indikator-indikator untuk menilai efektivitasnya itu. Kalau saya lihat beberapa dampak yang terjadi di Pantura karena rob ya, kemudian juga karena pasang banjir dan sebagainya, tergenang daerah pertanian, hilang kesempatan untuk panen. Nah, saya kira ini akan sangat membantu ya perlindungan daerah-daerah. Kalau Pak Prabowo bilang kan mungkin perlindungan daerah pangan gitu. Ya, di Karawang juga kita harus lindungi ya. Cuma di Karawang ini mungkin mekanismenya sebagian bisa digunakan pendekatan ekosistem. Ya kan, yang ketebalannya harus kita pastikan mungkin 100 meter lebih begitu mangrove-nya kita tanam. Sehingga nanti kemudian stabilitas itu terjaga. Tetapi kemudian di daerah timur kita harus bangun bangunan fisik sehingga nanti efektif di situ. Karena kalau tidak, maka saya kira efektivitasnya itu tidak akan memberikan impact. Dan saya yakin ini akan memberikan impact ya dalam jangka pendek ataupun jangka panjang kepada keberlanjutan pesisir kita. Saya bilang begitu karena kalau hanya dengan manusia nanti persoalannya tidak hanya dengan manusia gitu kan, dengan sistem juga, kemudian juga dengan lingkungan juga gitu ya. Ya memang kita tidak bisa melihat dalam waktu cepat ya, tetapi paling tidak ketika itu dikonstruksi, ini kebutuhannya memang untuk bangunan dan fisik, maka paling tidak banjir rob bisa dikendalikan dulu. Tetapi sekali lagi saya bilang ini adalah mega proyek ya, yang untuk satu kawasan delineasi tertentu itu juga tidak murah. Mungkin bisa lebih besar dari IKN. Nah ini yang harus kita perhatikan. IKN berapa triliun? 300 triliun. Ini mungkin bisa 100, 200, 300 atau 700 triliun juga. Jangan setiap kilometernya itu 1 triliun. Ya kenapa? Karena literasi dari berbagai budaya di situ. Kemudian juga persoalan kerentanan yang berbeda-beda. Kemudian juga pendekatan yang harus dipilih. Kemudian koordinasi dari semua lembaga. Wah, itu luar biasa. Energinya luar biasa dibandingkan dengan IKN hanya 1 titik saya kira. Oke, wah terima kasih banyak nih Prof. Jadi Sobat IPB juga terkemuka sekali dengan informasi-informasi terkait Giant Sea Wall, apalagi mungkin yang masih bingung gitu ya apa itu Giant Sea Wall. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir Prof, apa pesan Prof untuk akademisi, pemerintah dan juga masyarakat terkait kekhawatiran akan potensi kerusakan lingkungan akibat proyek ini? Ya, saya ingin mengajak semua kita, masyarakat, pemerintah. Yang pertama kita memahami dulu rencana proyek ini seperti apa, literasi diperkuat. Jadi tidak cukup hanya konferensi pers melalui media saja, karena itu tidak cukup menyampaikan pesannya.
Kemudian yang kedua, metode yang akan kita pilih. Kemudian yang ketiga, semua pihak yang akan berkontribusi disampaikan juga. Sehingga nanti siap-siap semua. IPB diminta berkontribusi apa ya, kita siapkan. Nah ini penting. Sehingga nanti kemudian ini tidak menjadi proyek yang penting dana, biaya, anggaran habis, tetapi kemudian hasilnya tidak bisa kita nikmati. Yang kekhawatiran saya ini. Jadi mari kita support sesuai dengan kemampuan kita, pemikiran kita, gagasan kita, dan tentu juga kita saling menerima informasi timbal balik. Kalau ada yang kekurangan ya diterima. Pemerintah merasanya, oh ini udah benar. Tapi ketika masyarakat menilai, ini kurang, ini tidak boleh, ini harusnya begini. Terima input itu. Karena Indonesia maknanya kan keberagaman yang diakomodasi di dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Kira-kira gitu. Ya pesan saya, kita support untuk penyelamatan ekosistem, tetapi dengan mekanisme yang jelas, peruntukan yang jelas, proses yang jelas, dan insya Allah keterlibatan semua pihak yang jelas. Gitu. Baik, terima kasih Prof sudah berkenan untuk sharing bersama kami hari ini serta memberikan ilmu yang luar biasa bermanfaat terkait dengan Giant Seawall. Dan Sobat IPB, berakhir sudah podcast IPB kali ini. Saya Ayu Nurul Lestari dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di IPB Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.